Assalamualaikum sahabat beriman, bertemu lagi dengan saya di channel Fakta Islami. Sebelum saya melanjutkan kisah Nabi Sulaiman, saya akan memutarkan video sebelumnya. Tapi jangan lupa sahabat beriman untuk subscribe channel YouTube ini. Kemudian Nabi Sulaiman dan tentaranya melakukan perjalanan hingga sampai di lembah semut. Kemudian setelah sampai di padang Sahara, Nabi Sulaiman kehabisan perbekalan air. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin untuk menggali tempat itu hingga keluarlah air dari perut bumi. Nah, sahabat beriman, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam melanjutkan perjalanan di suatu padang pasir. Dan kemudian Nabi Sulaiman beristirahat, lalu ia memeriksa barisan burung untuk mencari burung hudhud, tetapi ia tidak melihatnya. Tiba-tiba burung hudhud datang dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan." Kerajaan itu dipimpin perempuan yang bernama Ratu Balqis binti Syahril yang menguasai negeri Sabah. Ibu Ratu Balqis adalah jin perempuan yang ada di negeri Sabah. Karena itu, tumit kaki Ratu Balqis seperti teracak kuda. Ibunya bernama Fariah jin perempuan. Ratu Balqis mempunyai 100.000 personel pasukan. Pendapat lain menyatakan Ratu Sabah mempunyai 12.000 pasukan. Kerajaan mereka berada di suatu tempat yang dikenal dengan nama Marib, jauhnya 3 mil dari kota sana. Sahabat beriman, dikisahkan singgasana tempat duduknya sangat besar, dihiasi dengan emas dan berbagai macam batu permata dan mutiara. Pelayannya semua wanita berjumlah 600 orang yang khusus melayaninya. Ahli sejarah mengatakan bahwa singgasana Ratu Balqis itu berada di dalam sebuah istana yang sangat besar. Kokoh bangunannya, lagi tinggi dan megah. Di dalam istana itu terdapat 360 jendela, di sebelah timurnya dan di sebelah baratnya terdapat pula jumlah jendela yang sama. Bangunan istananya dibangun sedemikian rupa agar sinar matahari setiap harinya masuk dari jendelanya. Begitu pula di saat hendak terbenam. Lalu mereka bersujud kepada matahari di setiap pagi dan petangnya. Setelah mendapat penjelasan dari burung hudhud, lalu Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu menulis surat ditujukan kepada Ratu Balqis dan kaumnya, lalu menyerahkannya kepada hudhud untuk membawanya. Surat itu dibawa hudhud di dalam sayapnya, sebagaimana biasanya burung pengantar surat. Sahabat beriman, bagaimana kisah selanjutnya akan saya ceritakan di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini.